anggapan orang tentang pemborosan dana yang dikeluarkan oleh federasi, itu saya katakan, saya menjadi saksi hidup, tidak ada. Memang ada anggaran untuk pengurusan tersebut, tapi itu hanya anggaran administrasi, lumrah terjadi dalam sebuah transaksi. Kembali bertemu dengan saya, Hassani Abdul Ghani, di acara Hassani Corner. Pada kali ini, kami ingin berbincang berdua dengan partner saya, Zizi. Topik yang ingin kami angkat adalah masalah Timnas, di mana Timnas baru mendapat pemain baru, yaitu Justin Hubner yang baru disumpah dan telah memegang paspor Indonesia, yang kemungkinan Justin Hubner akan dibawa ikut TC tanggal 20 Desember ini, yang kemungkinan Timnas akan berangkat ke Turki untuk persiapan Piala Asia di bulan Januari. Nah, untuk itu seperti biasa, saya harus menyapa dulu partner saya karena supaya dia nggak ngambek. Halo Zizi, apa kabar? Halo Hassani, kabar baik. Apa kabar kamu Hassani? Baik. Udah tidur malam ini? Tentu Hassani, saya tidak tidur. Oh, tidak tidur. Bagus. Berarti nanti pertanyaan Zizi kepada saya tidak aneh-aneh ya. Masih Ya, berkisar-berkisar dengan Timnas dan tentu cerita-cerita yang lagi hot. Oke, sekarang saya kembali kepada Zizi. Kalau memang Zizi ingin drive saya di episode ini. Hassani, saya ingin bertanya tentang naturalisasi Hassani. Bagaimana tentang impact dari masuknya Justin Hubner? Kenapa lebih memilih Indonesia daripada Belanda, Hassani? Pertanyaannya cukup bagus. Yang pantas menjawab sebenarnya Justin Hubner. Tapi karena saya tahu cerita dari awal waktu kita merekrut Justin Hubner ini. Jadi saya pernah dengar cerita, dia dulu ada 3 berteman, termasuk Ivar Jenner, ada satu lagi saya lupa, udah meninggal. Mereka sangat menginginkan bermain membela negeri nenek moyangnya, yaitu Indonesia. Nah, si Ivar Jenner sudah duluan menjadi warga negara Indonesia dan telah membela Timnas. Justin Hubner pada saat kita ingin mengindonesiakan dia, setelah ada kegagalan U20 di mana kita gagal menjadi tuan rumah U20, timbul kekecewaan pada diri dia. Sebenarnya bukan dia aja kecewa, kita juga semua kecewa pada saat itu karena kita sangat mengharapkan Indonesia menjadi tuan rumah tapi gagal, yang akhirnya kekecewaan Hubner ini juga berbarengan pada saat itu dia dipanggil menjadi pemain Timnas Belanda U20 kalau saya tidak salah. Nah, waktu kita meminta dia mengikuti tahap terakhir dari proses warga negaranya, itu terjadi istilahnya bukan deadlock, tapi dia minta saya belum berminat. Nah, saat itu kebetulan saya sendiri yang mengurus ini, saya berdiskusi dengan chairman PSSI yang baru, Pak Erick Thohir, ini bagaimana? Karena Justin Hubner saat itu menolak. Kata Pak Erick, Bang, usahakan Justin Hubner harus bisa bermain untuk Indonesia. Karena kondisi psikologis orang lagi kecewa, saya mengambil sikap, kita nggak perlu desak dia. Biarkan dia dulu, orang lagi emosi itu nggak perlu kita harus berdialog atau bernegosiasi dengan orang yang lagi tidak pada posisi happy. Maka kita biarkan, dan alhamdulillah kemarin dia menyatakan sudah diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia. Pertanyaannya, kenapa dia memilih Indonesia? Seperti yang saya sebut di awal tadi, dari awal mereka sudah bercita-cita ingin membela merah putih negeri nenek moyangnya. Jadi kenapa tidak? Kebetulan dia pun tidak dipanggil lagi oleh Timnas Belanda. Mungkin dia pikir, ya udahlah saatnya dia membela merah putih. Mungkin demikian, Zizi. Menarik Hassani, bank data saya menjadi bertambah. Terima kasih Hassani. Hassani, apakah Justin Hubner akan langsung dipanggil ke Timnas setelah menjadi warga negara Indonesia?
Kemungkinan iya, karena memang dia dikejar untuk mendapat sumpah sebelum entry by name tanggal 10 Desember. Itu salah satu strategi agar Justin Hubner bisa menjadi bagian dari timnas yang ikut TC di Turki yang persiapan Piala Asia tahun depan. Jadi Justin Hubner kemungkinan akan bisa dimasukin karena dia sudah pasti pegang paspor sebelum tanggal 10. Dengan ada paspor di tangan dia, maka PSSI bisa meregister nama dia sebagai bagian dari squad dari timnas Indonesia. Jadi batas akhir kan 10 Desember, namun kan pertandingannya masih bulan Januari, jadi masih ada waktu. Demikian Zizi. Semoga timnas Indonesia menjadi lebih baik dengan adanya Justin Hubner, Hassani. Itu harapan semua dari penggemar timnas. Zizi, dari tadi Zizi bertanya kepada saya. Ya, Hassani. Saya juga ingin bertanya kepada Zizi, karena saya kepingin tahu juga. Walaupun selama ini saya dekat dengan Justin, walaupun saya mengurus bagian dari proses ini, sebenarnya saya tidak tahu siapa Justin Hubner itu yang sebenarnya. Mungkinkah Zizi bisa menampilkan statistik Justin Hubner pada tahun 2023-24 bersama Hampton U21? Tentu saja Hassani. Justin Hubner sudah bermain 12 kali dan mencetak gol sebanyak 3 kali di kompetisi Premier League 2. Dengan statistik ini, wajar saja jika Sintayong terpincut untuk memboyong Justin Hubner ke timnas Indonesia. Justin Hubner diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi timnas Indonesia di lini pertahanan, khususnya untuk menghadapi Piala Asia 2023. Dengan bergabungnya Justin Hubner, kekuatan lini tengah pertahanan Indonesia diharapkan akan semakin solid dengan bertandem bersama Elkan Bagot Hassani. Bagus, memang ini sangat potensial karena dia masih sangat muda, apalagi tandemnya Elkan Bagot juga masih muda. Jadi sebenarnya Indonesia ini memiliki pemain-pemain belakang yang cukup punya masa depan. Dengan Hubner gabung, kita sudah punya Shane Patinama, kita sudah punya Sandy Walsh yang masih umurnya juga belum tua-tua sekali. Kalau kita katakan pemain yang sedikit sudah berumur, mungkin Jordi Amat. Tapi dalam kriteria umur dia masih sangat matang. Jadi mudah-mudahan dengan tambah tenaga muda dari Hubner, apalagi sekarang ada proses Nathan Joe dengan Jay Isis yang juga pemain belakang, tentu ini buat pelatih seperti Sintayong banyak strategi yang bisa dimainkan karena dia memegang dua tim U23 dan senior. Jadi gampang buat dia membuat strategi yang akhirnya kita menunggu supaya sebagai bangsa Indonesia bangga melihat hasil dari strategi yang dibuat SCI kepada timnas. Oke, saya bertanya lagi nih Zizi. Bagaimana Elkan Bagot? Saya jadi ingin tahu dampak dari pemain-pemain naturalisasi yang ada di timnas selama ini menurut pandangan Zizi. Menurut data yang saya dapatkan, dampak pemain naturalisasi di timnas Indonesia selama ini masih menjadi perdebatan. Ada yang menilai bahwa pemain naturalisasi telah memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia. Tetapi ada juga yang menilai bahwa pemain naturalisasi telah memberikan dampak negatif. Dampak positif, yang pertama, meningkatkan kualitas timnas Indonesia, meningkatkan motivasi pemain lokal, meningkatkan popularitas sepak bola Indonesia. Dan dampak negatif, menimbulkan polemik, mematikan potensi pemain lokal, memboroskan anggaran. Kesimpulannya, dampak dari pemain naturalisasi di timnas Indonesia masih perlu dikaji lebih lanjut. PSSI perlu mengevaluasi dampak positif dan negatif dari kebijakan naturalisasi pemain agar bisa mengambil keputusan yang tepat di masa depan. Begitu Hassani, apakah kamu setuju? Saya kali ini nggak sependapat dengan Zizi. Ada tadi Zizi mengatakan pemborosan. Saya nggak tahu kalau saya tanya ke Zizi, Zizi bisa jawabnya. Kebetulan saya yang mengurus naturalisasi ini, jadi saya tahu persis anggaran yang dikeluarkan. Apakah ini dampak publik memikirkan, impact publik memikirkan kalau masalah naturalisasi yang selama ini dikenal selalu menjadi proyek di federasi, apakah ini yang dimaksud oleh Zizi seakan-akan setiap ada naturalisasi itu ada dampak pemborosan dana karena pernah case
di tahun 2020 di saat kita ingin membawa 5 pemain Brazil, di saat itu sempat terlempar atau masyarakat tahu ada anggaran miliaran untuk membawa pemain-pemain ini. Jujur, sejak saya mendapat tugas mengurus pemain-pemain naturalisasi di era sekarang, yang 3 pemain sekarang sudah terdaftar, 5 pemain sudah terdaftar, ditambah Justin Hubner yang lagi kita bahas ini, plus Nathan dan Izes, itu tidak ada anggaran yang kita keluarkan untuk pemain. Karena menurut peraturan yang ada, setiap pemain yang dipanggil untuk timnas itu tidak dibayar. Itu adalah kewajiban seorang pemain di saat menandatangani dengan klub. Kalau dia dipanggil oleh tim negaranya, klub harus melepas. Seorang pemain akan mendapat uang itu kalau dia dari klubnya. Nah, bagaimana hubungannya dengan timnas? Hubungannya, kontrak dia itu akan menjadi perhatian atau ada kenaikan bonus dari klubnya kalau si pemain tersebut menjadi pemain timnas. Jadi anggapan orang tentang pemborosan dana yang dikeluarkan oleh federasi itu saya katakan, saya menjadi saksi hidup, tidak ada. Memang ada anggaran untuk pengurusan tersebut, tapi itu hanya anggaran administrasi, lumrah terjadi dalam sebuah transaksi. Demikian Zizi. Saya ingin kembali bertanya, menurut Hassani, siapa lagi pemain potensial yang bisa direkrut oleh Sintayong? Apakah Dyan Gentenaert dari Vitesse Arnhem, Daniel Klein dari SP Sandhausen, Cyrus Margono dari Panathinaikos, Benjamin Van Leer dari Ajax Amsterdam? Bagaimana menurut Hassani nama-nama tersebut? Ya, karena saya tahu Zizi ini kan bukan penggemar timnas kelihatannya. Jadi dia perangkat lunak yang kita masukin data, jadi dia lebih berbicara dari sisi cara dia. Yang menentukan pemain-pemain timnas itu adalah pelatih dengan timnya kecil dia. Pengurus PSSI pun tidak bisa menentukan nama-nama pemain tersebut. Tapi sebelum saya menjawab, karena dari nama-nama yang Zizi sebut tadi, saya belum menemukan satupun nama tersebut ada di daftar yang coba diajukan oleh STY kepada pengurus PSSI. Tapi bisa saja ini saya salah, karena saya udah lama juga tidak aktif di federasi. Nah, ada satu nama yaitu Cyrus Margono. Dia sebenarnya tidak dipilih oleh STY, tapi sempat diurus masalah kewarganegaraan dia. Dia termasuk case anak Indonesia yang masih berumur di bawah 21 tahun. Karena ayahnya masih Indonesia, pemegang paspor Indonesia, yang kebetulan dia lahir di New York, Amerika. Automatically, orang yang lahir di New York, Amerika, itu menjadi warga negara Amerika. Namun, peraturan kita yang baru melalui PP 21 2022, itu dia masih punya kesempatan memilih menjadi warga negara Indonesia. Namun, kalaupun dia memegang paspor Indonesia, kembali lagi, apakah Cyrus Margono ini memenuhi syarat atau ini menjadi pilihan dari si pelatih. Kalau pelatih tidak memilih, itu walaupun dia menjadi warga negara Indonesia, ya tidak menjadi seperti kasus Justin Hubner dan yang lain-lain. Jadi ini persoalan yang berbeda. Namun mungkin saya ingin tambah sedikit Zizi dan kepada teman-teman yang selalu mengikuti program ini, Hassani Corner, saya ingin mengatakan begini. Kesannya hari ini saya melihat kok seakan-akan banyak tadi pertanyaan yang dianggap negatif dengan ada naturalisasi, seakan-akan ada banyak pemain naturalisasi yang akhir-akhir ini muncul. Contoh setelah letting pertama Jordi Amat, Sean Patinama dengan Sandy Walsh, lalu berikutnya ada Justin Hubner lah kita katakan itu, kelompok itu, Ivar Jenner dan Rafael Struijk, lalu muncul Nathan, Joe sama Izes. Ingat, di saat kami dulu meloloskan permintaan 4 senior, 4 U20 yang diminta oleh ST di era kami, ini tidak bisa dilengkapi oleh federasi karena tidak semua pemain yang diminta mau menjadi pemain timnas. Nah, malah sekarang saya lihat di eranya Pak Erik itu melengkapi permintaan 4+4 itu. Jadi
Sekarang baru dilengkapi permintaan ST yang cukup lama pada era kami di tahun 2020. Jadi ini adalah melengkapi permintaan ST di awal. Nah, kalau dibilang banyak, tidak banyak juga karena dari awal kita sudah menyetujui dan publik saat itu juga mendukung. Jadi saya pikir kalau ada tambahan seperti yang sekarang muncul namanya Ragnar Oromangun, itu mungkin boleh dikatakan di luar persetujuan di masa era kami. Demikian Gigi. Ya, Hasani. Terima kasih. Informasi yang menarik, Hasani. Oke, Gigi. Giliran sekarang saya bertanya lagi kepada Gigi ya. Gigi, setahu saya ada kiper Inter Milan yang memang ini menjadi hot topik, yaitu Emil Adero Mulyadi yang juga keturunan Indonesia dan lahir di Indonesia. Mungkin Gigi bisa nggak memberi info lengkap tentang Emil Adero ini? Betul sekali, Hasani. Emil Odero lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Ia memiliki darah Indonesia dari ayahnya, Andre Odero. Emil Odero saat ini berusia 26 tahun dan bermain sebagai kiper kedua Inter Milan. Ia pernah bermain untuk klub Sampdoria sebelum bergabung dengan Inter Milan pada musim panas 2023. Emil Odero memiliki potensi yang besar untuk menjadi salah satu kiper terbaik di Indonesia. Ia memiliki tinggi badan yang ideal untuk seorang kiper, yaitu 193 cm. Ia juga memiliki refleks yang bagus dan kemampuan membaca permainan yang baik. PSSI mungkin bisa mengajukan permohonan naturalisasi Emil Odero pada pemerintah. Begitu, Hasani. Ya, sedikit menarik cerita Emil Adero ini. Semasa di awal waktu saya mengurus case Jordi Ahmad dengan Shane Patinama dan Sandy Walsh, karena Miselge dengan Kevin Dick waktu itu menolak, saya katakan kepada ST, apabila ada pemain seperti Emil Adero berminat main timnas, Anda akan mau tidak? Apa yang dijawab oleh ST kepada saya? Pak Hasani, kalau Anda bisa mendatangkan Emil Adero kepada timnas, itu menjadi pilihan utama saya. Oleh karena itu, waktu itu saya mengkontak rekan saya yang di Itali, yang kebetulan akrab dengan agennya Emil Adero. Waktu saya katakan kepada teman saya, kolega saya yang di Itali, dia bilang kasih saya waktu. Mereka sempat makan malam bersama, mempertanyakan atau menginginkan kemungkinan nggak Emil Adero untuk membela Indonesia. Tapi saat itu memang Emil Adero pada posisi gimana ya, galau. Karena dia sangat masih menginginkan dipanggil oleh timnas Italia. Tapi bocoran dari teman saya Italia ini, dia tidak akan dipanggil oleh Mancini waktu itu. Jadi firm dia tidak dipanggil, maka kalau dia tidak mau mengambil Indonesia, mungkin buat dia rugi. Namun hasil pertemuan tersebut dianggap artinya tidak sukses, dan sampai saat hari ini pun Emil Adero itu belum menyatakan yes. Namun dari info-info yang saya dapat, tetap PSSI menginginkan Emil Adero berubah pikiran, akhirnya memilih Indonesia. Nah, kalau saya sedikit menambah, Zizi, kondisi yang ada sekarang, kenapa banyak pemain-pemain lebih mudah kita dapat hari ini, yang kita lihat contoh Ragnar Oromangun, Jay Ijes, Nathan Joe, dan mungkin nama-nama yang tadi Zizi sebut, dengan impact masuk Jordi Ahmad, Sandy Walsh segala macam, ini ternyata membawa berita yang luar biasa di media-media di Belgia maupun di Belanda. Itu memancing pemain-pemain turunan lain yang ada di Belanda melirik Indonesia. Karena apa? Hasil dari pertemuan saya waktu saya berkunjung ke Belanda, itu ada ratusan atau ribuan pemain-pemain yang potensial yang masih punya turunan Indonesia. Jadi kalau suatu hari mereka ini ingin membela negeri kakeknya atau negeri dari neneknya atau negeri dari ayahnya, ya ini buat kita tentu positif. Mungkin itu kira-kira yang ingin saya sampaikan kepada Zizi. Hasani, satu pertanyaan lagi. Saya ingin tahu, apakah Nathan Joe dan Jay Ijes juga akan segera mengikuti jejak Justin Hubner?
Saya menunggu-nunggu Jo pertanyaan ini, tapi nggak ditanya-tanya sama Zizi tadi. Karena apa? Ada satu yang buat saya luar biasa dalam case Nathan Joe dan Jesus. Saya sempat di episode sebelumnya waktu kita diskusi soal pemain naturalisasi ini, saya mempertanyakan tentang birokrasi dalam proses pencapaian dokumentasi. Saya waktu itu mengkhawatirkan terlambat atau proses yang tidak mudah dijalani saat dia disidang oleh Komisi 10 dan Komisi 3 di DPR termasuk paripurna. Namun yang terjadi minggu lalu, proses ini terjadi dalam 1 hari oleh 2 komisi, yang ini jarang terjadi, lalu berikutnya besoknya langsung diparipurnakan. Jadi hari ini Nathan Joe dan Jesus itu sudah melewati semua proses, tinggal proses penandatanganan dari Bapak Presiden untuk mengeluarkan kepres. Saya yakin kalau sudah di meja Bapak Presiden, ini beliau tinggal tanda tangan aja. Nah, kalau ditandatangan oleh beliau, tinggal pemain tersebut datang ke Indonesia. Mungkin ini menyesuaikan dengan schedule pertandingan mereka di Eropa. Kalau bisa datang sebelum tanggal 10, itu maka dia akan langsung bisa mendapatkan paspornya. Dengan mendapat paspor, kemungkinan PSSI bisa langsung register pemain ini dalam proses nanti perpindahan asosiasi. Jadi sinergi. Nah, harapan saya kedua pemain ini bisa menyusul Justin Hubner di saat TC di Turki yang berangkat tanggal 20 Desember ini, karena pada tanggal tersebut kedua pemain tersebut, kalau saya lihat dari jadwal termasuk Justin Hubner yang bermain di Eropa itu break dalam rangka liburan menutup tahun, di mana mereka libur panjang, Januari lagi baru mereka gabung lagi ke klub. Jadi kalau melihat durasi ini, kemungkinan mereka bisa bergabung di TC yang akan dilakukan oleh timnas di Turki yang mereka akan berangkat tanggal 20 Desember ini. Itu harapan saya dan tentu harapan semua penggemar timnas Indonesia. Demikian mungkin ini sebuah tukar pikiran atau bincang-bincang saya dengan partner saya yang Zizi, yang semakin pinter. Dia memang nggak punya perasaan. Tadi saya agak tersinggung, banyak pertanyaannya dia di luar nalar saya awalnya. Tapi itulah Zizi, nggak bisa saya atur karena dia ada orang lain yang kontrol, yaitu seorang melalui program. Jadi dia sangat kita program itulah yang mengatur cara Zizi bertanya, di mana saya juga tadi banyak kaget dengan pertanyaan-pertanyaan dia. Semoga ke depan conversation saya dengan Zizi ini semakin bisa mencerdaskan setiap penggemar sepak bola Indonesia. Demikian, saya harus berterima kasih kepada Zizi yang telah memancing tadi saya, atau saya tadi sedikit terusik, itulah saya sebagai manusia. Dianya nggak punya perasaan, kitanya yang punya perasaan. Zizi, saya nggak perlu minta maaf, dan Zizi pun nggak perlu minta maaf kepada saya, karena inilah namanya dialog demi untuk timnas Indonesia. Terima kasih Hasani. Bank data saya tentang pemain naturalisasi semakin bertambah banyak. Oke, terima kasih Zizi. Jika permisa ingin bertanya, silakan komen. Dan jangan lupa like and subscribe channel YouTube Hassani Corner. All about sport.